Bab 2216. Bagus sekali, kerja keras, kuharap kamu bisa cepat menerobos dan menjadi kaisar langit. Ye Yunfei memandang setengah kaisar yang sempurna di depannya, mengangguk dan berkata, jika setengah kaisar ini dapat menerobos menjadi kaisar langit, maka Ye Yunfei akan memiliki sekelompok pengikut setingkat kaisar langit, yang akan sangat bermanfaat. Dan selain 21 kaisar setengah sempurna, kaisar surgawi lainnya semuanya adalah kaisar setengah kuno. Masing-masing dari mereka memiliki akumulasi dan bakat yang baik, dan mereka dapat menembus kaisar langit di masa depan. Jadi master setengah kaisar di depanku ini akan menjadi tangan kanan Ye Yunfei di masa depan. Semuanya, mari bekerja keras untuk mengolah rantai. Sekarang hukum Dao dunia dengan ukuran 3000 telah berubah. Kesulitan untuk menembus alam kaisar jauh lebih sedikit daripada di masa lalu. Kalian semua memiliki harapan untuk menerobos dan menjadi kaisar surga di masa depan. Saya menantikan hari ketika semua orang menjadi kaisar surga. Petik 2. Ye Yunfei memandang setengah kaisar lainnya dan berkata perlahan, Tuan Ye, jangan khawatir, kami akan bekerja keras untuk memperbaiki rantainya. Banyak setengah kaisar berbicara satu demi satu. Itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei meninggalkan pagoda Tiandao. Kamu sekarang adalah kaisar surga. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat kembali ke 3000 dunia. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, ya, saya berencana untuk kembali ke 3000 dunia. Namun, saya ingin pergi ke pemakaman-pemakaman langit terlebih dahulu untuk bertemu senior itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tanpa bantuannya, saya tidak akan bisa menerobos begitu cepat. Mungkin aku masih diburu oleh para kaisar langit itu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, pemilik makam surgawi adalah orang kuat di negeri dongeng. Jika Anda memperkuat hubungan Anda dengannya, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Petik 2. Pria tua itu mengangguk. Kemudian Ye Yunfei meninggalkan alam jiwa surgawi dan menuju ke dunia kecil tempat makam pemakaman langit berada. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki dunia kecil tempat kuburan pemakaman langit berada lagi, dan melihat ke bagian terdalam dari dunia kecil itu. Makam kuno itu berdiri diam di sana, diselimuti kabut hitam tebal dalam jumlah besar, menjulang, memancarkan tekanan yang menakutkan. Bagus sekali, anak muda, kamu telah menembus untuk menjadi kaisar surga. Setelah beberapa saat, sosok hitam itu perlahan muncul, berdiri di atas makam kuno, menatap Ye Yunfei dengan dua mata mengancam, dan berkata, itu semua karena bantuan senior sehingga saya bisa keluar dari kesulitan dengan cepat dan mendapatkan kesempatan untuk menerobos dan menjadi seorang kaisar. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Tidak, tegasnya, semua ini karena kekuatan dan kesempatan Anda sendiri. Bagi saya untuk mengolah rantai, pada analisis terakhir, saya masih mengandalkan diri saya sendiri. Anda harus ingat bahwa upaya, kemauan, dan ketekunan individu itu sendiri adalah faktor inti yang menentukan ketinggian yang dapat dicapai seseorang pada akhirnya. Petik 2. Sosok hitam itu berbicara. Aku ingat kata-kata para senior. Ye Yunfei dengan cepat menjawab. Saya dapat melihat bahwa bakat Anda dalam formasi tampaknya bagus. Bagaimana dengan ini? Saya punya buku rahasia tentang formasi di sini, yang disebut catatan rahasia Tianzhen. Anda dapat menggunakannya untuk mempelajarinya. Jika Anda memiliki pemahaman yang cukup, buku cheat ini dapat memberi Anda lompatan kualitatif dalam level formasi. Petik 2. Sosok hitam itu menjentikkan jarinya, dan mengirim seni bela diri giok ke tubuh Ye Yunfei. Terima kasih, senior. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Tahukah Anda, level formasi Ye Yunfei saat ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di 3000 dunia. Jika ada lompatan kualitatif lainnya, itu akan menjadi lebih kuat. Anak muda, kamu baik-baik saja. Bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan hidup dengan baik. Selama Anda tidak jatuh di tengah jalan, kita akan bertemu lagi di masa depan. Petik 2. Sosok hitam itu menatap Ye Yunfei dan berkata, dengan sedikit harapan dalam nadanya. Jangan khawatir senior, saya pasti akan bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan hidup dengan baik. Jawab Ye Yunfei, itu bagus. Sosok hitam itu mengangguk, lalu perlahan menghilang. Ye Yunfei mengerti bahwa pihak lain membiarkannya pergi. Senior, aku mengucapkan selamat tinggal. Ye Yunfei berkata dengan keras ke arah makam kuno, lalu berbalik dan melangkah pergi.
Benar saja, ada banyak pusat kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dunia pemecah langit ini. Ini adalah dunia yang misterius. Saya pasti akan kembali di masa depan untuk menjelajahi dunia ini. Tapi sekarang, saatnya aku kembali ke 3000 dunia dan menyelesaikan beberapa akun lama. Petik 2. Ye Yunfei berjalan keluar dari dunia kecil tempat kuburan surgawi berada, memandangi langit berbintang yang aneh dan luas di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah datang ke alam Tianpo, Ye Yunfei pertama kali bertemu dengan sejumlah besar master di tingkat kaisar surga, dan kemudian bertemu dengan orang kuat di negeri dongeng. Ye Yunfei mengerti bahwa sejauh ini, ruang lingkup aktivitasnya di dalam Skybreaker hanya milik ruang kecil. Tianpoji adalah dunia yang sangat besar. Pasti masih ada banyak rahasia dan banyak kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dunia ini. Humiao, kamu mengendalikan pesawat luar angkasa. Aku ingin mundur dan melatih diriku sendiri. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, membiarkan Humiao mengendalikan penerbangan pesawat ruang angkasa, dan menuju ke arah dunia berukuran 3000, sementara Ye Yunfei sendiri memasuki menara hantu untuk mundur dan memperbaiki rantai. Ye Yunfei bermaksud untuk mempelajari catatan rahasia formasi surga dengan hati-hati. Karena Ye Yunfei sangat tertarik dengan formasi sepanjang hidupnya, dan telah menghabiskan banyak waktu mempelajari berbagai formasi di dunia, mencapai level yang sangat tinggi. Di dalam menara hantu, Ye Yunfei mengeluarkan catatan rahasia formasi surga dan mulai membaca dan mempelajarinya. Pengetahuan formasi yang tercatat dalam buku rahasia formasi ini jauh lebih unggul dari pengetahuan formasi yang telah saya pelajari sebelumnya. Setelah membolak-baliknya beberapa kali, Ye Yunfei sangat terkejut. Untuk kali berikutnya, Ye Yunfei tinggal di menara hantu, dan mulai berkonsentrasi untuk meneliti dan memperbaiki pengetahuan formasi yang tercatat dalam catatan rahasia formasi surgawi. Tuan, saya telah mencapai area berkabut antara penghancur langit dan 3000 dunia, dan saya siap untuk melintasinya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Humiao. Kamu seharusnya sudah terbiasa dengan area berkabut ini. Tanya Ye Yunfei. Tentu saja, Tuan, apakah Anda lupa? Saya pernah berlatih rantai sendirian di area berkabut ini untuk sementara waktu. Saya telah menguasai beberapa hukum psikedelik di daerah berkabut ini. Di area berkabut ini, saya sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan. Petik 2, kata Humiao. Ketika dia pertama kali memasuki alam pemecah langit, Humiao tinggal sendirian di area berkabut yang menghubungkan alam pemecah langit dan 3000 dunia selama beberapa waktu untuk berlatih rantai. Kemudian dia memasuki alam pemecah langit, menemukan Ye Yunfei, dan mengikuti dia lagi bersama dengan Ye Yunfei. Itu bagus, kata Ye Yunfei. Tuan, setelah kembali ke dunia 3000 ukuran, kemana kita harus pergi dulu? Humiao bertanya. Kembalilah ke Suzaku Realm dulu. Orang tua saya dan Mei Fei ada di sana. Kembali dan lihat mereka dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, yang paling ingin dilihat Ye Yunfei sekarang adalah keluarganya. Lagi pula, itulah orang yang paling dipedulikan Ye Yunfei. Oke, kembali ke Suzaku Realm dulu. Humiao mengangguk. Bab 2217. Pada saat yang sama, di dalam Suzaku Realm, di kota besar yang ramai, aku tidak tahu bagaimana kabar Feier sekarang. Sudah lama tidak ada kabar darinya. Semoga dia baik-baik saja. Petik 2. Di tengah kota, di istana merah yang megah dan megah, di aula kecil yang indah, seorang wanita parubaya yang cantik dan bermartabat menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Wanita ini adalah Miao Ziqiong. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Feier beruntung, kupikir dia akan baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, saya secara pribadi melihatnya datang selangkah demi selangkah. Feier adalah orang yang benar-benar melewati banyak angin dan ombak. Dia jauh lebih kuat dari kita berdua. Anda dapat yakin. Petik 2. Ye Tianpeng berkata dengan nyaman di samping. Kota ini adalah kota besar yang terkenal di alam Suzaku. Ramai dan ramai, dulunya adalah kediaman Pangeran Agung alam Suzaku. Setelah jatuhnya Pangeran Agung, Raja Suzaku menghadiahkan tanah ini kepada Ye Tianpeng. Jadi sekarang kota ini dan area luas di sekitarnya menjadi milik Ye Tianpeng dan istrinya. Sekarang kota ini telah berganti nama menjadi kota Tianpeng. Ye Tianpeng dan istrinya tinggal di City Lord's Mansion di pusat kota. Xiao Fei biasanya tinggal bersama orang tuanya di mansion tuan kota Tianpeng. Dulu aku mencemaskan Xiao Fei,
tapi sekarang giliranku yang mencemaskan Fei Er. Anda mengatakan kejahatan apa yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, dan dua anak yang saya lahirkan di kehidupan ini adalah begitu banyak bencana. Alangkah indahnya jika keluarga kita dapat hidup damai bersama. Petik 2, kata Miao Ziqiong. Saya selalu memiliki keinginan ini, dan saya berharap itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Ye Tianpeng juga menghela nafas pelan. Kakak Ye, aku minta maaf. Saya bebas hari ini, jadi saya datang ke sini untuk duduk dan mengobrol dengan saudara Ye. Petik 2, pada saat ini, tawa hangat terdengar di luar rumah tuan kota. Ini kakak Song, undang saudara Song ke ruang tamu secepatnya. Petik 2, Ye Tianpeng mendengar suara ini, dan segera berkata kepada seorang pelayan di sampingnya. Pelayan itu bergegas keluar untuk menyambutnya. Setelah sekian lama, seorang pria berpakaian ungu yang mengesankan masuk dan datang ke ruang tamu. Ye Tianpeng dan istrinya sudah lama menunggu di sini. Kakak Song, sudah lebih dari setengah bulan sejak kamu datang menemuiku. Sibuk dengan perbaikan rantai. Petik 2, Ye Tianpeng dengan hangat menyapa pria berbaju ungu untuk duduk dan bertanya. Bagus, selama setengah bulan terakhir, saya telah mundur dan memperbaiki rantai. Saya baru saja meninggalkan bea cukai hari ini, jadi saya datang ke sini untuk mengunjungi saudara Ye. Anda tidak mengganggu saudara Ye, bukan? Petik 2, pria berjubah ungu itu tersenyum. Kakak Song dan aku langsung cocok, dan kami sudah menjadi orang kepercayaan. Selama kakak Song mau, aku boleh datang kapan saja, kata Ye Tianpeng terus terang. Ternyata nama pria berbaju ungu itu adalah Song, dan namanya adalah Song Ming. Dia memasuki Suzaku Realm dari dunia luar setengah tahun yang lalu, dan secara tidak sengaja bertemu dengan Ye Tianpeng. Ngomong-ngomong, kakak Ye, aku mendengar bahwa putrimu, Xiao Fei, adalah salah satu penjahat muda terbaik di antara orang-orang Miao di alam Suzaku, dan vena suci Suzaku di tubuhnya adalah level tertinggi dari seluruh orang Miao di alam Suzaku. Saya tidak tahu apakah Xiao Fei ada di rumah sekarang. Saya sangat ingin bertemu dengan penjahat muda ini yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia Suzaku. Yang paling saya kagumi adalah talenta muda ini. Petik 2, kata Song Ming tiba-tiba. Oh, kakak Song ingin melihat Xiao Fei. Petik 2, Ye Tianpeng terkejut. Iya, tapi jika tidak nyaman, lupakan saja. Saya juga ingin bertemu dengan jenius paling mengerikan di dunia. Suzaku dengan iseng, tidak ada yang lain. Petik 2, kata Song Ming. Ini juga tidak merepotkan. Untuk Xiao Fei, saudara Song adalah seorang penatua, jadi dia benar-benar harus keluar untuk mengunjungi saudara Song. Ya, aku akan memanggil Xiao Fei sekarang. Petik 2, Ye Tianpeng berpikir sejenak dan berkata, Ziqiong, mintalah Xiao Fei untuk keluar dan menemui kakak Song. Ye Tianpeng berkata kepada Miao Ziqiong. Miao Ziqiong memandang Song Ming dengan curiga, merasakan ada sesuatu yang salah jauh di lubuk hatinya. Tetapi berpikir bahwa ini adalah alam Suzaku, Raja Suzaku secara pribadi duduk di kota, dan Raja Suzaku secara khusus mengirim beberapa master setengah kaisar untuk mengintai di kota Tianpeng untuk melindungi keselamatan keluarga Ye Tianpeng yang terdiri dari 3 orang. Selain itu, ada sekelompok pasukan elit yang ditempatkan di sekitar kota Tianpeng. Jadi kota Tianpeng adalah tempat yang relatif aman. Terlebih lagi, Song Ming ini hanya memiliki kekuatan alam surga, dan dia tidak dianggap sebagai master di alam suk. Oke, Miao Ziqiong bangkit dan menelepon Xiao Fei. Namun setelah itu, Miao Ziqiong membawa Xiao Fei ke ruang tamu. Xiao Fei, cepat dan beri hormat pada kakak Song. Kakak Song adalah teman ayahmu, jadi namamu adalah Paman Song. Petik 2, kata Ye Tianpeng. Haha, ya. Dia memang salah satu penjahat muda terbaik di dunia Suzaku, dan kekuatannya sangat bagus. Dan itu terlihat sangat menarik, yang sangat langka. Petik 2, Song Ming menatap Xiao Fei, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Song Ming menunjukkan ekspresi main-main. Tianpeng, situasi Song Ming salah. Biarkan Xiao Fei pergi. Petik 2, Miao Ziqiong selalu cerdas, dan segera menemukan bahwa ekspresi dan nada suara Song Ming tidak benar. Dia terkejut, dan dengan cepat berkata kepada Ye Tianpeng melalui transmisi suara. Bersamaan dengan transmisi suara, Miao Ziqiong meraih tangan Xiao Fei dan ingin meninggalkan aula. Kakak Song, ada yang salah. Ye Tianpeng terkejut saat mendengar transmisi suara Miao Ziqiong.
mendengus. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Keluar dari sini. Petik 2. Song Ming tiba-tiba mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangan yang besar, dan meraih Xiao Fei dan Miao Ziqiong. Kakak Song, apa yang kamu lakukan? Tolong bertingkah. Petik 2. Melihat ini, Ye Tianpeng terkejut dan marah, dan berteriak dengan cepat. Ledakan. Tepat ketika Song Ming mulai menyerang, 4 aura kuat meletus di kota Tianpeng pada saat yang sama, dan kemudian 4 lelaki tua muncul pada saat yang sama, bergegas ke rumah tuan kota dengan takjub, bergegas menuju ruang resepsi. Ini adalah 4 master setengah kaisar, diatur oleh Raja Suzaku di kota Tianpeng untuk melindungi keluarga Ye Tianpeng yang terdiri dari 3 orang. Hei, siapapun yang menyebut Anda semut itu lemah, saya di sini untuk menangkap keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang, kesempatan hari ini akhirnya datang. Petik 2. Song Ming mencibir. Semuanya, keluar. Bala bantuan telah tiba dan saatnya bergerak. Petik 2. Kata Song Ming. Satu demi satu sosok terus keluar dari tubuh Song Ming. Total puluhan makhluk. Setengah dari mereka adalah master setengah kaisar. Song Ming memiliki senjata ajaib luar angkasa di tubuhnya, dan makhluk-makhluk ini telah bersembunyi di dalam senjata ajaib luar angkasa sebelumnya. Song Ming, siapa kamu? Miao Ziqiong berteriak dengan marah. Haha, di bawah perintah 3 kaisar surgawi, saya datang ke sini untuk menangkap keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang. Bocah Ye Yunfei itu memprovokasi 3 kaisar langit agung, dan sekarang Anda terlibat. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan putra Anda Ye Yunfei. Petik 2. Song Ming tertawa liar. Di mana Fei Er sekarang? Setelah mendengar kata-kata Song Ming, Miao Ziqiong bertanya dengan cepat. Ye Yunfei telah memprovokasi 3 kaisar langit dan berlari untuk hidupnya. Tetapi 3 kaisar agung surgawi memiliki kekuatan besar, dan mereka akan segera menemukannya. Bocah Ye Yunfei itu sudah mati, kata Song Ming sambil mencibir. Bab 2218. Kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan bertarung denganmu. Setelah mendengar kata-kata Song Ming, Xiao Fei tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak pelan. Bergemuruh. Dengan kemarahan emosional Xiao Fei, Suzaku yang memancarkan paksaan menakutkan keluar dari tubuhnya dan bermandikan lautan api yang mengamuk. Ledakan. Dengan munculnya Suzaku ini, istana mulai tak tertahankan, dan setengahnya hancur dalam sekejap. Batu bata, batu, dan ubin pecah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Bergemuruh. Kapal Dewa Suzaku di tubuh Miao Ziqiong dapat dirasakan, dan bahkan langsung dilarikan keluar. Kedua Suzaku menembakkan api yang mengepul bersama, secara langsung memaksa tangan Song Ming yang terulur untuk berhenti. Seperti yang diharapkan dari Suzaku Divine Vein tercanggih di alam Suzaku. Tentu saja. Petik 2. Wajah Song Ming sedikit berubah. Song Ming, jadi kamu adalah penguasa setengah kaisar. Dalam 6 bulan terakhir, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya untuk mendekati kami. Petik 2. Miao Ziqiong berteriak dengan marah. Bagus, milik saya memang kekuatan setengah kaisar. Petik 2. Song Ming mencibir. Ini adalah alam Suzaku, bahkan jika kamu adalah penguasa setengah kaisar, kamu tidak bisa menyenangkanku. Pada saat ini, raungan keras terdengar. Kemudian 4 lelaki tua yang memancarkan aura tajam bergegas dari kejauhan. Ayo cepat, tangkap keluarga 3 orang ini. Mereka adalah keluarga Ye Yunfei. Selama mereka tertangkap, bocah Ye Yunfei itu hanya bisa patuh. Petik 2. Teriak Song Ming dengan keras. Untuk menghadapi mereka bertiga, kenapa kita harus bertarung bersama? Saya bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Seorang pria jangkung mencibir, melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya, memperbesarnya terus-menerus, memancarkan kekuatan agung, dan meraih Xiao Fei dan 3 lainnya. Bergemuruh. Energi yang terpancar dari tangan besar itu hampir memenjarakan segalanya, menekan sebagian besar ruang di istana. Xiao Fei, Miao Ziqiong dan Ye Tianpeng semuanya merasa kesulitan bernafas saat menghadapi tangan besar ini. Ayah, ibu, aku akan melindungimu. Xiao Fei terlihat sangat berani, melangkah maju dan berkata kepada orang tuanya. Dentang-dentang, 77-49 pedang merah panjang keluar dari tubuhnya, membentuk susunan pedang, diatur secara samar untuk membentuk Suzaku, dan menebas tangan besar itu. Meridian ilahi Suzaku yang keluar dari tubuh Xiao Fei barusan juga meraung ke langit, membuat teriakan bernada tinggi, mengguncang seluruh dunia. Pada saat yang sama,
nyala api yang kuat terus-menerus keluar dari tubuh Xiao Fei, berubah menjadi lautan api dan menyapu ke segala arah. Sejak kembalinya Raja Suzaku, banyak energi dan sumber daya telah dihabiskan untuk mengolah Xiao Fei, yang telah sangat meningkatkan efektivitas tempur Xiao Fei. Mendengus, ini memang Suzaku Divine Flame yang paling canggih. Namun, kamu terlalu muda, kamu bukan apa-apa di depan kami. Petik 2, pria jangkung itu sedikit terkejut melihat Xiao Fei begitu agresif, tetapi dia selalu menjadi penguasa setengah kaisar dan tidak akan menganggap serius Xiao Fei. Dang-dang, pria jangkung itu terus menembak, dan memantulkan 7 atau 49 pedang merah panjang yang dilepaskan oleh Xiao Fei satu persatu. Keluar dari sini, master setengah kaisar lainnya menjadi sedikit tidak sabar, dan menggunakan energi ruang untuk menyegel area ruang yang luas sekaligus, dan kemudian mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Fei, Miao Ziqiong dan Ye Tianpeng. Xiao Fei, aku akan melawan musuh bersamamu. Miao Ziqiong berteriak, dentang-dentang, 77-49 pedang panjang juga keluar dari tubuh Miao Ziqiong, menghalangi mereka ke depan. Ini adalah seperangkat formasi pedang yang diturunkan oleh orang-orang Miao di alam Suzaku. Ini sangat kuat, baik Xiao Fei dan Miao Ziqiong telah mengembangkan rangkaian formasi pedang ini. Berhenti, saat ini, keempat lelaki tua di kejauhan akhirnya tiba dan berteriak bersamaan. Hentikan mereka, teriak Song Ming. Segera, 4 master setengah kaisar bergegas keluar dari sisi Song Ming, menghentikan keempat lelaki tua berkebangsaan Miao, dan bertarung bersama. Kedua belah pihak adalah penguasa setengah kaisar, dan energi yang dilepaskan dari pertarungan itu menakutkan, menghancurkan istana ini sepenuhnya. Semuanya, ayo bertarung bersama. Jika jumlah kita sangat banyak dan kita tidak bisa menangkap keluarga yang terdiri dari 3 orang ini, maka jangan main-main. Wajah Song Ming sedikit jelek. Baru saja, Xiao Fei dan Miao Ziqiong melawan pada saat yang sama, dan dalam waktu singkat, mereka benar-benar memblokir mereka, Tuan Setengah Kaisar. Tentu saja, hanya 2 atau 3 orang yang baru saja menembak. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata Song Ming, semua orang mengambil tindakan, melepaskan paksaan energi mereka, dan menekan Xiao Fei, Miao Ziqiong, dan Ye Tianpeng. Dengan begitu banyak tuan yang menyerang bersama, kekuatannya terlalu menakutkan. Tiba-tiba, ruang ini benar-benar tertutup. Xiao Fei, Miao Ziqiong dan Ye Tianpeng ditekan di sana dan tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, keempat lelaki tua berkebangsaan Miao di kejauhan sangat cemas. Tetapi mereka masing-masing dihentikan oleh 4 penguasa setengah kaisar, dan mereka tidak bisa terburu-buru menyelamatkan orang sama sekali. Tianpeng, Xiao Fei, aku akan menghentikan mereka, kalian berdua lari. Miao Ziqiong menggertakkan giginya, kobaran api keluar dari tubuhnya, dan berteriak keras. Dia ingin membakar esensi dan darah aslinya, dan bahkan membakar pembuluh darah Suzaku untuk membantu suami dan putrinya keluar dari masalah. Bu, jangan lakukan ini. Saya memiliki senjata ajaib keluarga yang diberikan oleh Raja Suzaku. Petik 2. Melihat ini, Xiao Fei terkejut, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Ledakan. Xiao Fei membuka mulutnya dan meludah, cincin merah keluar, naik tertiup angin, dan berubah menjadi cincin besar dalam sekejap mata, melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Bergemuruh. Cincin besar ini bergegas maju, dan melemparkan seorang ahli setengah kaisar terbang di tempat. Brengsek, ini adalah cincin suci Suzaku, harta karun orang-orang Miao di alam Suzaku. Tanpa diduga, Raja Suzaku memberikannya padanya. Petik 2, wajah Song Ming suram, dan dia mengingatkan dengan keras. Bergemuruh, saya melihat cincin Dewa Suzaku menggelinding ke depan, kemanapun ia pergi, itu memaksa master yang dibawa oleh Song Ming untuk terus mundur. Dikatakan bahwa beberapa sisa nenek moyang orang Miao disembunyikan di dalam cincin Suzaku, dan kekuatannya sangat menakutkan. Semua orang hati-hati. Petik 2, master setengah kaisar lainnya berkata dengan wajah serius. Ternyata Suzaku Divine Ring milik orang Miao di Suzaku Realm sudah lama terkenal di antara 3.000 dunia. Pada periode tertentu di zaman kuno, generasi Raja Suzaku itu pernah membawa cincin Dewa Suzaku untuk menekan seluruh 3.000 dunia. Jadi master setengah kaisar ini sangat takut dengan Suzaku Divine Ring. Saat ini, energi tersegel dari ruang ini telah rusak, dan Xiao Fei, Miao Ziqiong, dan Ye Tianpeng sudah dapat bertindak. Xiao Fei dan Miao Ziqiong melindungi Ye Tianpeng dari kiri ke kanan,
dan mundur dengan cepat, ingin melarikan diri jauh. Aku tidak menyangka akan melihat cincin Dewa Suzaku yang terkenal hari ini. Ya, aku menerimanya. Pada saat ini, seringai tiba-tiba terdengar. Kemudian sesosok muncul, menghalangi Xiao Fei dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria parubaya, diselimuti lapisan hukum yang tebal, membuat orang sulit untuk melihat wajah aslinya. Bergemuruh, dengan munculnya pria parubaya ini, seluruh dunia tiba-tiba tenggelam, dan semua orang merasakan paksaan yang menakutkan. Semua orang merasa seperti mereka tidak bisa bergerak. Tuhan, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, melihat pria parubaya yang datang tiba-tiba ini adalah seorang kaisar surgawi. Meskipun banyak kaisar surgawi telah muncul di dunia berukuran 3000 saat ini, mereka tidak selangkah seperti di masa lalu. Tapi untuk setengah kaisar, kaisar langit masih tak terjangkau dan tak terkalahkan. Aku telah menerima Suzaku Divine Ring, dan kalian bertiga harus ikut denganku juga. Jangan khawatir, aku akan mengajakmu menemui Ye Yunfei. Petik 2, pria parubaya itu berkata dengan ringan. Dia mengulurkan tangannya dan bergerak, dan tiga anggota keluarga Suzaku Shen Huan dan Xiao Fei tidak bisa menahan diri dan terbang. Golden Crow, kamu sangat licik sehingga kamu benar-benar datang ke alam burung vermilion untuk menyerang keturunan orang Miao saya. Apakah kamu malu? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian seorang lelaki tua jangkung yang tampak perkasa muncul secara langsung, memelototinya. Raja Suzaku ada di sini. Raja Suzaku mengulurkan tangannya dan dengan paksa mengambil cincin Dewa Suzaku ke tangannya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membawa ketiga anggota keluarga Xiao Fei ke sisinya. Cincin Dewa Suzaku ini telah lama disempurnakan oleh Raja Suzaku, dan terdapat tanda kekuatan jiwanya di dalamnya, sehingga dia dapat dengan bebas mengendalikannya. Kaisar Jinwu, semua orang menjadi pucat karena terkejut setelah mendengar kata-kata Raja Suzaku. Ternyata pria parubaya itu adalah Kaisar Gagak Emas yang terkenal. Hari ini kita tidak akan mati. Raja Suzaku menatap Kaisar Jinwu dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, Raja Suzaku, kamu salah, kamu harus mati hari ini. Bukan hanya kamu, tapi seluruh alam Suzaku akan musnah. Petik 2, Gagak Emas tertawa terbahak-bahak. Kemudian, makhluk dengan aura menakutkan muncul satu demi satu, berdiri di samping Jin Wuda. Tiga Kaisar Langit. Raja Suzaku hanya bisa mengecilkan matanya, melihat Kaisar Tianluo dan Kaisar Yuyue. Siapa mereka? Tiga Kaisar Langit, di mana kamu menemukan begitu banyak penguasa Kaisar Langit? Raja Suzaku tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih dari selusin makhluk hitam berdiri di belakang tiga Kaisar Langit. Semuanya adalah master setingkat Kaisar Langit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Hei, saya berkata, bukan hanya Anda, tetapi seluruh Suzaku Realm akan musnah hari ini. Petik 2, kata Kaisar Jinwu sambil mencibir. Tidak apa-apa, alam Suzaku dalam bahaya. Petik 2, wajah Suzaku King berubah dengan liar. Lebih dari selusin Master Kaisar Langit datang sekaligus. Formasi seperti itu terlalu menakutkan. Semua klan segera memasuki tanah leluhur. Aktifkan susunan kuno tanah leluhur. Petik 2, Raja Suzaku segera mengirimkan transmisi suara ke semua tetua di klan, memberitahu mereka situasinya, dan meminta para tetua ini untuk segera membawa semua klan ke tanah leluhur. Raja Suzaku memahami bahwa dengan kekuatannya, sangat tidak mungkin untuk melawan begitu banyak penguasa Kaisar Langit pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Tuan, kami telah kembali ke dunia 3000 ukuran, dan sekarang bergegas ke alam Suzaku. Dalam kehampaan yang kacau dari dunia berukuran 3000, Hu Miao mengendalikan pesawat ruang angkasa dan terbang cepat, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei telah mengembangkan catatan rahasia formasi surgawi di Menara Hantu. Pada saat ini, Ye Yunfei tenggelam dalam catatan rahasia susunan surgawi. Selama ini, level formasi Ye Yunfei telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang dibawa ke Ye Yunfei oleh catatan rahasia formasi surgawi ini terlalu besar. Oke, percepat. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Xianling Realm, markas besar Istana Tianshan. Tuan Istana, kabar baik, saya baru saja menyimpulkan aura Ye Yunfei. Ye Yunfei muncul. Petik 2, seorang lelaki tua mendatangi kepala Istana Dewa Surgawi dan berkata, "Oh, apakah anak itu akhirnya muncul?"
Segera simpulkan lokasi spesifiknya, dan aku akan segera mencarinya. Jika aku tidak membunuh anak ini, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2, kata Master Istana Dewa Surgawi. Aku mengirim sekelompok orang untuk menangkap kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Bagaimana kabarnya? Bocah Ye Yunfei itu sangat licin. Jika dia bisa menangkap sekelompok makhluk yang berhubungan dengannya, dia bisa ditangani dengan lebih baik. Petik 2, Master Istana Dewa Surgawi berkata lagi. Tuan Istana, Penatua Lu bertanggung jawab atas masalah ini. Saya akan segera mendesak Penatua Lu untuk menangkap semua makhluk yang terkait dengan Ye Yunfei dengan cara apapun. Seorang penatua di samping Istana Tianshan berkata, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Bab 2219. Kamu Yunfei, aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menyingkirkanmu. Tuan Istana Tianshan berkata dengan tatapan membunuh, menggertakkan giginya. 3 avatar penguasa Istana Dewa Surgawi dibunuh oleh Ye Yunfei satu demi satu. Dalam arti tertentu, dia dibunuh oleh Ye Yunfei 3 kali. Ini adalah kebencian yang besar. Apalagi, tingkat pertumbuhan Ye Yunfei juga membuatnya merasa tertekan. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyingkirkan Ye Yunfei secepat mungkin, dia akan menjadi masalah serius suatu hari nanti. Tuan Asgard, saya telah menyimpulkan posisi yang tepat dari Ye Yunfei. Dia sepertinya tidak menahan nafasnya sama sekali. Dia bergerak cepat di kehampaan dunia berukuran 3000. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan dengan pesawat luar angkasa. Petik 2. Setelah beberapa saat, penyihir tua dari Istana Tianshan menyimpulkan keberadaan Ye Yunfei yang sebenarnya, dan segera melapor ke pemilik Istana Tianshan. Oke, aku akan membunuhnya sekarang. Penyihir tua, Anda terus menyimpulkan dan mengunci lokasi spesifiknya, dan mengirimi saya pesan kapan saja. Petik 2. Tuan Istana Dewa Surgawi telah lama menunggu dengan tidak sabar. Setelah mendengar laporan penyihir tua itu, dia segera berdiri dan berbicara. Kemudian dia menunjukkan sosoknya, bergegas keluar dari markas besar Istana Tianshan, dan bergegas menuju ke arah Ye Yunfei berada. Pada saat ini, dalam kehampaan yang kacau dari dunia berukuran 3000, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei terbang dengan cepat, semakin dekat dan semakin dekat ke alam Suzaku. Di Menara Hantu, pengetahuan formasi yang tercatat dalam catatan rahasia formasi surgawi benar-benar terlalu mendalam. Level formasi saya saat ini setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei telah mempelajari catatan rahasia formasi surga di Menara Hantu selama ini, dan dia telah memperoleh banyak hal dan sangat bersemangat. Tingkat formasi Ye Yunfei sudah menjadi salah satu yang terbaik di 3000 dunia, tapi sekarang telah meningkat pesat, itu telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Saat ini, pertempuran sengit yang mengerikan sedang terjadi di alam Suzaku. Lebih dari selusin kaisar, dengan sejumlah besar pasukan, mengepung dan membunuh orang Miao. Raja Suzaku mendesak cincin Dewa Suzaku, nyaris tidak menolaknya. Namun, dia dipukuli bola-balik oleh lebih dari selusin Master Kaisar Langit, dan dia terluka segera setelah itu. Orang Miao juga menderita kerugian besar. Pasukan yang dibawa oleh selusin Kaisar sangat kuat, dan pasukan orang Miao sama sekali bukan tandingannya. Untungnya, kekuatan cincin Dewa Suzaku sangat kuat, di bawah kekuatan penuh Raja Suzaku, itu meletus dengan paksaan yang luar biasa, melindungi sekelompok anggota inti dari kebangsaan Miao, dan terus mundur. Tetapi dalam menghadapi pengepungan lebih dari selusin Kaisar, Raja Suzaku dan cincin ilahi Suzaku tampaknya berjuang, dan mereka terus-menerus terlempar terbang, dan kemudian dilarikan kembali. Haha, Raja Suzaku, sekarang kau tahu konsekuensi melawan 3 Kaisar Agung kita. Petik 2. Kaisar Jinwu tertawa terbahak-bahak dan berkata, begitu ya, mereka adalah anggota faksi gelap legendaris. Tanpa diduga, 3 Kaisar Surgawi yang agung berkolusi dengan anggota faksi gelap. Petik 2. Raja Suzaku berkata dengan suara yang dalam. Bagus, kami dari sisi gelap. Raja Suzaku, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Mulai sekarang, Anda dan seluruh suku Miao akan bergabung dengan faksi gelap kami dan mematuhi perintah faksi gelap kami. Kalau tidak, hari ini adalah hari bagi orang Miao Anda untuk memusnahkan genosida mereka. Petik 2. Seorang penguasa Kaisar Surgawi dari faksi gelap berkata dengan suara dingin. Mendengus, kami orang Miao di alam Suzaku tidak akan pernah mematuhi perintah orang asing. Petik 2. Teriak Raja Suzaku dengan marah. Raja Suzaku pernah mendengar tentang faksi gelap,
kekuatan yang sangat misterius dan jahat. Raja Suzaku mengerti bahwa jika orang Miao berlindung di faksi gelap, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mengikuti kekuatan jahat mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Semuanya cepat dan kembali ke tanah leluhur. Raja Suzaku meraung. Ledakan. Suzaku besar keluar dari tubuh Raja Suzaku, dan dengan cepat bergabung ke dalam cincin suci Suzaku. Bergemuruh. Kekuatan cincin Dewa Suzaku langsung meningkat. Kemudian tubuh Raja Suzaku mulai terbakar dengan berkobar. Dia siap untuk membakar esensi dan darahnya. Apakah bekerja keras berguna? Hei hei, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda akan mati hari ini. Kecuali jika Anda bergabung dengan sisi gelap kami. Petik 2. Seorang master dari faksi gelap berkata sambil mencibir. Pangeran Suzaku, aku tidak pernah membayangkan kamu akan memilikinya hari ini. Kaisar Yuyue berkata dengan enteng. Tuan Raja Suzaku, aku akan membantumu. Melihat bahwa Raja Suzaku tampaknya semakin sulit untuk didukung, Xiao Fei tidak bisa menahan perasaan cemas. Bergemuruh, seorang Suzaku bergegas keluar dari tubuh Xiao Fei dan langsung bergabung ke dalam cincin Dewa Suzaku. Kekuatan cincin Dewa Suzaku tiba-tiba meningkat. Xiao Fei, jangan, kamu adalah harapan masa depan orang-orang Miao kami. Anda dengan cepat mengambil kembali nadi Suzaku, dan mengikuti semua orang kembali ke tanah leluhur. Petik 2. Raja Suzaku tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia sudah menganggap Xiao Fei sebagai ahli warisnya, jadi tentu saja dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Xiao Fei. Tian Peng, ikuti semua orang kembali ke tanah leluhur. Di tanah leluhur, terdapat sisa-sisa leluhur orang Miao, serta formasi leluhur yang dapat melindungi keselamatan semua orang. Petik 2. Saat ini Miao Ziqiong berkata kepada Ye Tianpeng. Bergemuruh. Saat berbicara, denyut nadi Dewa Suzaku di tubuh Miao Ziqiong keluar, dan langsung menyatu dengan cincin Dewa Suzaku. Kekuatan Suzaku Divine Ring meningkat lagi, memaksa Golden Crow mundur beberapa langkah. Karena serangan gagak emas sangat ganas, dia terus maju ke depan, menyerang Raja Suzaku dengan seluruh kekuatannya. Untuk 3 Kaisar Surgawi, hal yang paling diharapkan adalah membunuh Raja Suzaku secara langsung dan menghancurkan rakyat Miao. Karena jika Raja Suzaku bergabung dengan faksi gelap, mereka tidak akan bisa lagi menghadapi Raja Suzaku di masa depan. Ledakan. Setelah meridian ilahi Suzaku Xiao Fei dan Miao Ziqiong diintegrasikan ke dalam cincin ilahi Suzaku, kekuatan serangan dari cincin ilahi Suzaku menjadi sangat menakutkan, dan energi yang kuat meledak seperti lautan luas, menyapu ke arah selusin penguasa surga. Kaisar, selusin Master Kaisar Langit terpaksa mundur selangkah. Ayo kembali ke nenek moyang kita. Melihat hal ini, Suzaku King sangat gembira, dia telah menunggu kesempatan ini. Memanggil, Raja Suzaku mengulurkan tangan dan meraih Xiao Fei, Miao Ziqiong, dan sejumlah besar orang Miao di telapak tangannya, lalu bergegas menuju tanah leluhur dengan langkah besar. Hentikan dia, seorang master dari faksi gelap berteriak. Ledakan, lebih dari selusin Kaisar Surgawi menyerang pada saat yang sama, beberapa menggunakan seni bela diri dan seni bela diri, dan beberapa mengorbankan senjata sihir, mengejar dan membunuh Raja Suzaku. Ledakan, Raja Suzaku berlari dengan sekuat tenaga, dan terkena pagoda hitam, tubuhnya bergoyang dan dia hampir terlempar. Bergemuruh, api merah menyembur keluar dari tubuh Raja Suzaku, dan mulai membakar esensi darah, dan langsung meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, dia terus meraih dengan kedua tangannya, dan menangkap beberapa kelompok orang Miao. Lalu bergegas ke tanah leluhur. Bergemuruh, tirai cahaya formasi yang memancarkan suasana kuno langsung naik, menutupi tanah leluhur orang Miao. Mendengus, hitung Anda berlari cepat. Petik 2, selusin atau lebih penguasa Kaisar Surgawi dari belakang mengikuti sekelompok besar orang dan mengepung tanah leluhur orang Miao. Seorang guru gelap menatap bagian dalam tanah leluhur orang Miao dan berkata dengan dingin. Lanjutkan dengan perintah. Mulai sekarang, alam Suzaku ini milik faksi gelap kita. Tuan dari faksi gelap berkata dengan keras. Setelah mendengar perintah Master, faksi gelap mulai bertindak segera, berpencar untuk menaklukkan berbagai kekuatan lain di Suzaku Realm. Pangeran Suzaku, tidak ada gunanya kamu bersembunyi di dalam. Saat kami memecahkan formasi besar ini, Anda tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Petik 2, Tuan dari faksi gelap melihat ke tanah leluhur orang Miao dan berkata sambil mencibir. Mari kita menerobos bersama. Tuan itu berteriak keras.
Ledakan, lebih dari selusin kaisar surgawi bertempur bersama, meluncurkan serangan kekerasan satu demi satu, meledakkan formasi penjaga tanah leluhur orang Miao. Formasi besar ini ditinggalkan oleh nenek moyang orang Miao kita. Ini sangat kuat, dan kamu mungkin tidak dapat menghancurkannya. Suara Raja Suzaku datang dari dalam tanah leluhur. Hei, Anda meremehkan kekuatan faksi gelap kami. Tidak akan lama lagi sekelompok master tingkat kaisar surgawi akan datang ke sini. Sejak saat itu, alam Suzaku ini menjadi milik faksi gelap kami. Formasi leluhur orang Miao Anda ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kami. Petik 2. Tuan gelap itu berkata sambil mencibir. Mungkinkah warisan orang Miao kita benar-benar akan dipotong? Raja Suzaku sedang duduk bersila di tanah leluhur untuk menyembuhkan lukanya. Wajahnya menjadi pucat dan dia merasakan keputusasaan di hatinya setelah mendengar kata-kata Tuan gelap ini. Orang Miao hanya memiliki satu kaisar di surga. Menambahkan penguasa kaisar langit dari faksi gelap dan 3 kaisar langit, ada lebih dari selusin. Jika ada batch lain, itu akan lebih mengerikan. Orang-orang Miao sama sekali bukan tandingannya. Tuan Raja Suzaku, dalam pertempuran tadi, orang-orang Miao kami menderita banyak korban, setidaknya sepertiga dari orang-orang kami hilang. Seorang penatua melapor ke Raja Suzaku. Semuanya, sembuhkan dulu lukamu. Kemudian kita akan membahas penanggulangan dan menemukan cara untuk mengatasi kesulitan di depan kita. Petik 2, kata Raja Suzaku. Karena itu, sebenarnya Raja Suzaku memahami bahwa situasi saat ini sebenarnya adalah jalan buntu bagi orang Miao. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei semakin dekat dan semakin dekat ke alam Suzaku. Ye Yunfei masih mempelajari formasi di menara hantu. Ye Yunfei terobsesi dengan catatan rahasia arai surgawi itu. Seseorang menyimpulkanmu. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Biarkan mereka menyimpulkan. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Kali ini ketika dia kembali ke dunia 3000 ukuran, Ye Yunfei tidak menyembunyikan auranya sama sekali, tetapi membuat gerakan besar tanpa menutupinya. Jadi Ye Yunfei sudah siap secara mental, dan dia pasti akan menyimpulkan. 3 kaisar surgawi, penguasa istana para dewa, dan faksi gelap semuanya mungkin menyimpulkanmu. Kata orang tua itu, bahkan jika mereka tidak menyimpulkan saya akan datang kepada Anda. Ye Yunfei mencibir, saat ini, sayang, sesuatu tampaknya sedikit salah. Tidak jauh di depan adalah alam Suzaku. Tapi aku merasakan nafas energi dari faksi gelap. Pintu masuk dan keluar Suzaku Realm sepertinya dijaga oleh sekelompok orang yang memancarkan energi gelap. Mungkinkah Suzaku Realm telah diambil alih oleh faksi gelap? Petik 2, pria tua, itu tiba-tiba berkata dengan heran. Semuanya benar-benar salah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera bergegas keluar dari menara hantu, merasakan bahwa memang ada sekelompok lelaki gelap yang menjaga pintu masuk dan keluar alam Suzaku di kejauhan. Memanggil. Sekarang Ye Yunfei tidak tenang lagi, tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas ke alam Suzaku yang jauh dengan kecepatan tercepat. Anda tahu, orang tua, adik perempuan, dan anggota keluarga Ye, orang-orang yang paling disayangi Ye Yunfei semuanya ada di alam Suzaku. Jika sesuatu terjadi, Ye Yunfei tidak bisa menerimanya. Namun, saat ini, kamu Yunfei, kamu memang ada di sini. Sesosok datang dengan cepat dan mengunci Ye Yunfei. Itu adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Dengan bantuan penyihir tua dari istana Tianshan, dia mencari sepanjang jalan dan akhirnya menemukan Ye Yunfei. Ye Yunfei, kali ini aku akan melihat kemana kamu akan melarikan diri. Tuan istana Tianshan penuh dengan aura pembunuh, dan meraung, dia bergegas menuju Ye Yunfei. Lihat, tampaknya itu adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Saya mendengar namanya adalah Ye Yunfei. Mungkinkah Ye Yunfei muncul di 3000 dunia lagi? Petik 2. Lihat, bukankah itu hanya Ye Yunfei di kejauhan? Pada saat ini, beberapa makhluk yang lewat di dekatnya mendengar raungan Tuan Istana Dewa Surgawi, mengikuti suara itu, dan melihat Tuan Istana Dewa Surgawi dan Ye Yunfei. Ye Yunfei benar-benar muncul lagi. Makhluk-makhluk itu sangat terkejut. Ye Yunfei telah lama terkenal di 3000 dunia besar dan kecil. Berita bahwa 3 kaisar surgawi dan penguasa istana surgawi bekerja sama untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei telah menyebar ke 3000 dunia. Pergilah. Pada saat ini,
Ye Yunfei khawatir tentang keselamatan orang tuanya dan Xiao Fei, jadi dia tidak tega berurusan dengan penguasa istana dari Dewa Surgawi, jadi dia langsung mengeluarkan token dan melemparkannya ke istana. Penguasa Dewa Surgawi, token ini ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno kepada orang tua. Ada total 6 buah, yang masing-masing menyegel kekuatan serangan Kaisar Desolate kuno, yang setara dengan 80% dari kekuatan pukulan penuh Kaisar Desolate kuno. Dapat mengusir Kaisar tingkat tinggi. Bergemuruh, token diaktifkan, dan energi kekerasan meletus, bergulir menuju ketua istana Tencent. Brengsek, merasakan energi kuat yang dilepaskan oleh token, penguasa istana Tianxian mau tidak mau mengubah wajahnya, dan mundur dengan kecepatan penuh. Dia hampir terluka oleh energi token ini. Memanggil, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, berteleportasi sekaligus, dan menghilang. Kamu Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Master Istana Dewa Surgawi berteriak dengan keras, melepaskan energi jiwanya, dan mencari keberadaan Ye Yunfei. Saat berikutnya, dia merasakan bahwa Ye Yunfei telah bergegas ke pintu masuk alam Suzaku. Mendengus, bahkan Raja Suzaku tidak bisa menahanmu. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi berpikir bahwa Ye Yunfei ingin mencari perlindungan dari Raja Suzaku, jadi dia mendengus dingin dan mengejarnya. Berhenti, siapa kamu? Petik 2. Tepat sebelum Ye Yunfei datang ke pintu masuk Suzaku Realm, sekelompok makhluk memancarkan kabut hitam mengepul muncul, menghalangi jalan Ye Yunfei. Mati, Ye Yunfei meraung dengan marah. Bergemuruh. Bola cahaya emas besar muncul, berguling ke depan, dan kemanapun ia pergi, langsung menghancurkan semua makhluk hitam yang menghalangi jalan menjadi terak dan berubah menjadi kehampaan. Bola cahaya emas ini adalah kesatuan dari 9 yang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di kehidupan sebelumnya, bola cahaya emas ini milik simbol Ye Tiandi. Di antara 3000 dunia, ada banyak dunia dan banyak kekuatan yang telah merekam gambar Ye Yunfei. Yang ikonik adalah bola cahaya emas besar yang melayang di atas kepala Ye Tiandi, seperti lingkaran api. Selama makhluk di dunia 3000 ukuran melihat penguasa Kaisar Surga dengan bola cahaya emas melayang di atas kepalanya, mereka akan tahu bahwa itu adalah Kaisar Ye. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju alam Suzaku. Kemudian energi kekuatan jiwa dilepaskan dengan cara yang perkasa, menutupi seluruh alam Suzaku dalam sekejap. 3 Kaisar Langit. Sisi gelap, Ye Yunfei merasakan makhluk dari faksi gelap, dan juga merasakan aura dari 3 Kaisar Surgawi yang agung. Jadi dia tidak bisa tidak memiliki niat membunuh. Kamu Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, Master Istana Dewa Surgawi juga bergegas ke alam Suzaku, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bab 2220. Gulungan, Ye Yunfei berteriak keras dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Ledakan, sebuah bola cahaya emas besar membubung ke langit, begitu terang sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung, itu menabrak penguasa Istana Dewa Surgawi. Apa ini? Merasakan paksaan kuat yang terkandung dalam bola cahaya emas ini, penguasa Istana Tianxian mau tidak mau mengubah wajahnya. Ledakan, penguasa Istana Tianxian mengorbankan puncak Gunung Biru, yang terus membesar, dan langsung berubah menjadi puncak raksasa, bertabrakan dengan bola cahaya kemasan. Dengan keras, puncak raksasa biru itu terlempar jauh. Bagaimana bisa, Ye Yunfei, kamu telah menembus untuk menjadi seorang kaisar. Petik 2. Master Istana Dewa Surgawi terpaksa mundur beberapa langkah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang ditampilkan Ye Yunfei sudah berada di level Kaisar Surgawi. Junior yang begitu muda telah menjadi seorang kaisar. Ketika dia bertemu Ye Yunfei di alam Changhuang sebelumnya, kekuatan Ye Yunfei tidak berarti baginya, seperti semut. Tanpa diduga, dia menjadi seorang kaisar hari ini. Ini jelas merupakan kaisar termuda di dunia dengan ukuran 3000. Tentu saja, penguasa Istana Dewa Surgawi tidak tahu bahwa Ye Yunfei adalah reinkarnasi dari Kaisar Langit. Memanggil, setelah Ye Yunfei memaksa Master Istana Surgawi kembali, dia langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, dan segera datang ke tanah leluhur orang Miao di alam Suzaku. 3 Kaisar Surgawi dan selusin Master Gelap memimpin sekelompok besar orang untuk mengelilingi tanah leluhur alam Suzaku. Di atas tanah leluhur, tirai cahaya formasi besar diselimuti di sana. Saat ini, seluruh alam Suzaku telah dikendalikan oleh faksi gelap dan 3 Kaisar Langit.
Karena Ye Yunfei muncul terlalu tiba-tiba. Tiba-tiba, semua orang menatap Ye Yunfei, sedikit tidak percaya. Terutama 3 kaisar surgawi, yang sekilas mengenali Ye Yunfei. Sejak terakhir kali mereka gagal memburu dan membunuh Ye Yunfei, mereka menggunakan semua tenaga dan sumber daya material mereka untuk mencari keberadaan Ye Yunfei, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Ye Yunfei tampaknya telah menghilang. Tanpa diduga, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depan mereka sekarang. "Kamu Yunfei, ini kamu." Kaisar Jinwu adalah yang pertama memanggil. "Ya, ini aku." Tatapan acuh tak acuh Ye Yunfei perlahan memindai 3 kaisar surgawi, dan berkata dengan ringan. Setelah kelahiran kembali, ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei menghadapi 3 kaisar surgawi seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, setelah Ye Yunfei menjadi kaisar langit, dia berteman dengan 3 kaisar langit, dan persahabatannya cukup baik. Tanpa diduga, pada akhirnya ketika Ye Yunfei menyeberang ke bencana ilahi, 3 kaisar surgawi tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dan mengalahkan Ye Yunfei hingga ledakan, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Ini balas dendam besar. Setelah Ye Yunfei terlahir kembali dalam kehidupan ini, keinginan terkuatnya adalah membalas dendam dari 3 kaisar langit. Ini telah menjadi simpul di hati Ye Yunfei. Harus dibuka. Jika tidak, itu akan mempengaruhi perbaikan rantai masa depan Ye Yunfei. Dan hari ini adalah waktu untuk balas dendam. Ye Tiandi, kamu membuat kami sulit ditemukan. Kaisar Tianluo menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Ye Tiandi, kamu sebenarnya datang ke pintu atas inisiatifmu sendiri. Sepertinya Anda sudah siap, namun, Anda ditakdirkan untuk mati hari ini. Dan kali ini, Anda tidak akan pernah diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Petik 2. Yu Yue menatap Ye Yunfei, wajahnya yang halus penuh dengan niat membunuh. Kelahiran kembali, menarik, benar-benar membuka mata bahwa memang ada jiwa yang terlahir kembali di dunia ini. Petik 2. Seorang master gelap dari Kaisar Langit menaksir Ye Yunfei dan berkata, saat ini, 3 kaisar surgawi dan faksi gelap telah mengepung Ye Yunfei. Ye Yunfei, ada jalan ke surga dan kamu tidak pergi, tapi kamu ingin pergi ke neraka tanpa jalan. Mengetahui begitu banyak master di sini, kamu masih berani datang ke sini untuk mati. Bahkan jika Anda telah menembus untuk menjadi seorang kaisar, terus kenapa? Ada lebih dari selusin master kaisar langit di sini, Anda tidak akan lolos dari kematian hari ini. Petik 2. Sesosok yang memancarkan aura ganas datang dari jauh, mendarat di depan tanah leluhur orang Miao, dan berkata sambil tertawa lebar. Penguasa istana Dewa Surgawi ada di sini. Dia sangat gembira melihat 3 kaisar surgawi yang agung dan lebih dari selusin penguasa kaisar surgawi dari faksi gelap di sini. Karena Master Istana Surgawi ini juga telah bergabung dengan faksi gelap. Kaisar, 3 kaisar surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka setelah mendengar kata-kata dari guru Istana Surgawi, dan dengan cepat merasakan energi spiritual Ye Yunfei. Sungguh, Ye Yunfei, kamu benar-benar telah menembus ke alam kaisar. Tidak heran Anda berani datang kepada kami. Petik 2. Tianluo berkata dengan suara rendah. Merasakan aura energi tingkat kaisar surgawi yang terpancar dari Ye Yunfei, 3 kaisar surgawi semuanya sedikit takut. Mereka ingat apa yang pernah dikatakan orang buta tua itu, begitu Ye Tiandi menjadi kaisar lagi di masa hidup ini, kekuatan bertarungnya akan sangat menakutkan. 3 kaisar langit tahu bahwa tingkat deduksi orang tua buta itu sangat tinggi, dan kata-katanya selalu akurat. Ya, saya telah menembus untuk menjadi seorang kaisar. Jadi saya datang kepada Anda 3 orang tua pertama kali untuk menyelesaikan akun di antara kami. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Oh, jadi, kalian bertiga pernah bermusuhan dengan anak ini sepanjang hidupmu. Petik 2. Pakar Kaisar Langit yang dipimpin oleh faksi gelap bertanya. Ya, kami memang memiliki permusuhan dengannya di kehidupan kami sebelumnya. Tianluo mengangguk. Itu Ye Yunfei, dia telah menembus ke alam Kaisar Langit. Petik 2. Saat ini, di tanah leluhur orang Miao, Raja Susaku telah merasakan kedatangan Ye Yunfei, dan terkejut serta senang saat mengetahui bahwa Ye Yunfei telah menjadi master di tingkat Kaisar Surga. Dalam hal darah, Ye Yunfei adalah cucunya. Tentu saja merupakan peristiwa yang membahagiakan untuk memiliki seorang junior menjadi kaisar. Tidak, dia baru saja menerobos untuk menjadi seorang kaisar, dan sekarang dia menghadapi lebih dari selusin tuan kaisar sekaligus. Tidak mungkin dia menjadi lawan.
Dia dalam bahaya. Petik 2. Setelah keterkejutan itu, Raja Suzaku tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yunfei tampaknya dalam bahaya, dan tidak dapat menahan rasa cemasnya. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan, nak, biarkan aku menguji berapa beratmu. Di luar tanah leluhur, Gagak Emas melangkah maju, dan paksaan energi yang kuat menyembur keluar dari tubuh, berteriak dengan tajam. Ayo, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah melawan Kaisar Langit yang berkekuatan penuh, jadi dia tidak memiliki tekanan sedikit pun untuk menghadapi Kaisar Langit Gagak Emas ini. Terlebih lagi, tidak lama kemudian, Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin Kaisar Langit sekaligus di Skybreaker. Dapat dikatakan bahwa Master di tingkat Kaisar Surga tidak dapat lagi memberikan banyak tekanan pada Ye Yunfei. Mati, hantu Gagak Emas raksasa dengan paksaan yang mencengangkan keluar dari tubuh Kaisar Langit Gagak Emas, dengan amukan api menyembur dari mulutnya, menghancurkan Ye Yunfei dengan niat membunuh yang luar biasa. Bergemuruh, sebuah bola emas besar keluar dari dantian Ye Yunfei, berguling ke depan, dan bertabrakan dengan hantu Gagak Emas. Ledakan, setelah suara keras, Gagak Emas itu terlempar dan dibuang. Bergemuruh, lingkaran kekuatan jiwa yang cerah berdesir keluar dari kepala Ye Yunfei, menekannya ke depan. Dentang-dentang, kemudian banyak senjata yang diubah dari kekuatan jiwa muncul terus-menerus, padat, dan menebas ke arah tubuh jiwa Jinwu seperti badai hujan. Bagaimana bisa, Jinwu dipaksa mundur lagi dan lagi oleh serangan sengit Ye Yunfei, wajahnya berubah drastis. Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei baru saja menerobos untuk menjadi seorang kaisar, kekuatan Kaisar Surgawi Junior, dan Jinwu sudah menjadi Kaisar Surgawi sempurna kuno. Masuk akal bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang anak dari generasi muda yang baru saja menerobos menjadi seorang kaisar, tidak mungkin untuk memaksa kembali kaisar penyempurnaan lama dengan satu gerakan. Orang tua buta itu benar, seperti yang diharapkan dari Ye Tiandi. Petik 2. Mata Tian Luo menyusut, wajahnya serius, dan dia berkata perlahan. Bersambung.